Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah materi yaitu tentang kalimat proposisi, tutur performatif, dan analisis tutur performatif. Selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang kalimat proposisi. Menurut Keraf tahun 2007, proposisi merupakan pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat ditolak kesalahan yang terkandung di dalamnya. Proposisi sendiri terdiri dari 3 unsur. Yang pertama yaitu subjek, yang kedua yaitu predikat, dan yang ketiga yaitu kopula. Lalu apa sih yang dimaksud dari ketiga unsur tersebut? Unsur pertama yaitu subjek. Subjek adalah pelaku atau pihak yang melakukan perkara. Predikat adalah perkara yang dikenakan kepada subjek, sedangkan kopula adalah penghubung antara subjek dan predikat. Contohnya yaitu manusia adalah makhluk hidup. Dalam kalimat tersebut, kata manusia di sini bekerja sebagai subjek, sedangkan kata makhluk hidup bekerja sebagai predikatnya, dan kata adalah bekerja sebagai kopula dalam kalimat itu. Lalu, apa saja yang menjadi jenis-jenis dari proposisi tersebut? Berdasarkan bentuknya, proposisi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, proposisi tunggal. Yang kedua, proposisi majemuk. Yang pertama yaitu proposisi tunggal. Proposisi ini merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Contohnya yaitu kucing adalah hewan peliharaan. Kucing di sini berfungsi sebagai subjek, hewan peliharaan sebagai predikat. Dan yang kedua yaitu proposisi majemuk. Proposisi ini merupakan proposisi yang terdiri atas satu subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Contohnya yaitu kucing adalah hewan peliharaan sekaligus hewan omnivora. Kucing di sini berfungsi sebagai subjek, sedangkan hewan peliharaan sekaligus hewan omnivora di sini berfungsi sebagai predikatnya. Berdasarkan sifatnya, proposisi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu proposisi kategorial dan yang kedua proposisi kondisional. Proposisi kondisional ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hipotesis dan yang kedua yaitu diskonjungtif. Yang pertama yang akan dibahas yaitu proposisi kategorial. Proposisi ini merupakan proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya terjadi tanpa adanya syarat. Contohnya yaitu semua makhluk hidup pasti akan mati. Yang kedua yaitu proposisi kondisional. Proposisi ini merupakan proposisi yang hubungan subjek dan predikatnya terjadi dengan adanya syarat. Contohnya yaitu kalau tidak dipotong, rambut akan panjang. Proposisi kondisional sendiri terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu proposisi kondisional hipotesis. Proposisi ini merupakan proposisi yang menunjuk pada pembenaran yang bersyarat. Bila hipotesis terpenuhi, maka kebenaran terjadi. Contohnya yaitu, jika hujan terjadi, tanah becek. Jadi, tanah akan becek jika terjadi hujan. Yang kedua yaitu proposisi kondisional diskonjungtif atau alternatif. Hal ini didasarkan pada pembenaran yang berupa pilihan. Contohnya yaitu, Amir harus membawa orang tuanya atau membersihkan halaman rumah. Berdasarkan luas pengertiannya, terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu proposisi universal, proposisi partikular, dan proposisi singular. Proposisi universal adalah proposisi yang mencangkup seluruh aspek atau bagian. Hal ini ditandai dengan kata semua, seluruh, setiap kali, dan masing-masing. Contohnya yaitu, semua manusia pasti mempunyai 2 mata.
Yang kedua, proposisi partikular, yaitu proposisi yang menggunakan sebagian dari seluruh aspek. Nah, kata tugas yang menandai proposisi ini yaitu beberapa, sebagian, tidak semua, kebanyakan, dan banyak. Contohnya yaitu tidak semua siswa tekun belajar. Yang ketiga yaitu proposisi singular. Proposisi ini hanya mengungkapkan satu aspek saja, di antara penandanya adalah kata ini dan kata itu. Contohnya yaitu, rumah itu milik Pak Zahrawi. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, proposisi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu proposisi A, proposisi I, proposisi E, dan proposisi O. Yang pertama, proposisi A. Proposisi A itu merupakan proposisi yang berbentuk pernyataan bahwa setiap subjek adalah predikat. Contohnya, setiap makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, proposisi I. Proposisi ini merupakan proposisi yang berbentuk pernyataan bahwa sebagian subjek adalah predikat. Contohnya yaitu, sebagian mahasiswa adalah anak seorang penjabat. Yang ketiga yaitu proposisi E. Proposisi ini hanya menyatakan bahwa setiap subjek bukanlah sebuah predikat. Contohnya yaitu, setiap laki-laki bukan perokok aktif. Yang keempat yaitu proposisi O. Proposisi ini merupakan proposisi yang menyatakan bahwa sebagian subjek bukanlah predikat. Contohnya yaitu, sebagian mahasiswa bukanlah anak seorang penjabat. Materi selanjutnya yaitu tuturan performatif. Apa yang dimaksud dengan tuturan performatif itu sendiri? Austin berpendapat pada tahun 1962, pada dasarnya pada saat seseorang mengatakan sesuatu, dia juga melakukan sesuatu. Kemudian, pernyataan tersebut mendasari lahirnya teori tutur performatif. Menurut Austin, setiap kali penutur berujar, dia melakukan 3 performatif atau tindakan secara bersamaan, yaitu performatif lokusi, performatif ilokusi, dan performatif perlokusi. Yang pertama, performatif lokusi. Performatif ini merupakan performatif untuk mengatakan sesuatu. Maknanya bersifat literal. Contohnya, di sini panas. Performatif ilokusi. Performatif ini merupakan performatif yang mengatakan sesuatu dengan menggunakan suatu nada yang khas. Contohnya yaitu, sudah hampir pukul 7. Ketiga, performatif perlokusi. Performatif ini merupakan performatif yang menghasilkan efek atau hasil yang timbul dari ungkapan pada si pendengar. Contohnya, saya lapar. Yang dituturkan oleh si penutur menimbulkan efek kepada si pendengar, yaitu dengan reaksi memberikan makanan kepada penutur tersebut. Materi selanjutnya yaitu analisis tutur performatif. Lalu bagaimana cara menganalisisnya? Tuturan performatif berbeda dengan tuturan yang dapat diperiksa benar atau salahnya. Oleh karena itu pula dapat ditentukan kandungan makna dari ucapan tersebut. Maka ucapan performatif tidak dapat diperlakukan seperti itu. Austin menegaskan, ucapan performatif tidak dapat dikatakan benar atau salah, seperti halnya ucapan konstatif, melainkan pantas atau tidak untuk diucapkan oleh seseorang. Contohnya yaitu, saya memberikan jam kepunyaan saya ini kepada saudara saya. Kita melihat bahwa peranan si penutur saya bertautan erat dengan apa yang diucapkannya. Ini berarti masalah utama yang terkandung dalam ucapan performatif adalah apakah si penutur mempunyai wewenang untuk melontarkan ucapan seperti itu atau tidak. Nah, itu merupakan materi yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang kalimat proposisi, tutur performatif, dan analisis tutur performatif.
Semoga video ini dapat bermanfaat.